Halo teman-teman bidan, ketemu lagi dengan Kak Ebi. Hari ini kita bahas lagi latihan soal untuk Ukom bidan ya. Kita langsung ke soal yang pertama. Jangan lupa kalian baca dulu pertanyaan baru ke soal. Yang ditanya adalah usia kehamilan. Nah, di sini kalian bisa nggak usah baca bagian depan ya. Langsung saja dia datang memeriksakan kehamilan datangnya 12 Juli nih 2021. Ini merupakan kehamilan yang pertama, tidak pernah keguguran, HPHT-nya 23 Desember 2020. Mengeluh mengalami rasa nyeri dan pegal pada daerah lipatan paha. Leopold 1, fundus uteri teraba bagian lunak kurang bulat ya, berarti bokong. Leopold 2, teraba bagian-bagian kecil, berarti bagian kecil janin ya, seperti jari-jari gitu ya. Sebelah kanan teraba bagian keras memanjang, ini seperti papan, artinya adalah punggung janin. Leopold 3, teraba bagian keras, bulat melenting, berarti kepala di bagian bawah ya. DJJ normal di sebelah kanan bawah pusat. Nah, ini DJJ-nya udah di bawah pusat. Sebenarnya kalau kalian melihat dari ciri-ciri Leopoldnya saja, ini berarti bayinya sudah cukup besar ya. Sudah teraba kepala, teraba bokongnya ya. Dan detak jantungnya sudah terdengar jelas. Berarti kemungkinan sudah di atas dari 20 minggu ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, kalian bisa mengerjakannya pembahasannya seperti ini ya. Jadi yang benar sekitar 28 sampai 29 minggu. Jadi dilihat dari perhitungan HPHT dan tanggal pemeriksaan didapatkan usia 28-29. Usia kehamilan dihitung berdasarkan HPHT ke tanggal kunjungan. Jadi haid pertama haid terakhirnya tadi kita majukan ke tanggal kunjungan. Jadi jarak 23 Desember 2020 ke 12 Juli itu adalah, jadi Desember itu ada 8 hari, Januari 31 hari, Februari 28 hari ya. Ini jumlah hari yang dihitung mundur ya dari dia datang ke PMB atau ke tempat pemeriksaan. Jadi total keseluruhan harinya adalah 201 hari. Atau kalau kita minggukan menjadi 28 minggu 5 hari. Karena di sini tidak ada 28 minggu 5 hari, maka sekitar 28 sampai 29 minggu ya teman-teman ya, gampang ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Apakah konseling yang tepat pada kasus tersebut? Perempuan umur 28, hamil anak kedua, datang ke bidan, mengeluh, lelah, lemas, tidak nafsu makan, usia kehamilan 32 minggu. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtivanya tampak pucat, TFU pertengahan pusat PX. Teraba keras seperti papan ya, TFU-nya. Di bagian kiri, keras, bulat, melenting bagian bawah, berarti kepala. Janin aktif bergerak dan HB-nya itu 9. Nah, ini udah HB rendah, pucat, tidak nafsu makan. Berarti ngarahnya dia kemana? Ke anemia. Kalau kayak gitu kita suruh apa nih ibunya? Konseling apa? Nutrisi kah? Persiapan persalinan? Istirahat yang cukup, makan sedikit tapi sering, atau resiko komplikasi pada persalinan. Kira-kira apa nih? Sebenarnya bisa semua ya, bingung kalian pasti ya. Tapi kita lihat fokusnya ya. Fokusnya di sini memberikan memberikan informasi terkait komplikasi persalinan. Kenapa? Karena ibunya sudah masuk trimester 3 nih, 32 minggu ya. Tapi dia HB-nya rendah, kemudian dia tidak mau makan. Nah, ini bahayanya kemana? Kalau anemia dia bisa jadi perdarahan waktu bersalin. Nah, ini masuk ke dalam risiko komplikasi ya. Berarti ini yang paling utama kita berikan konseling ibu terkait risiko komplikasi jika HB ibu kurang dari 11. Ibu tidak nafsu makan, ibu merasa lemas. Nah, jadi komplikasi yang bisa terjadi ya ketika bersalin. Tapi tetap nanti kalau kita di dunia nyatanya tetap diberikan informasi terkait nutrisi, persiapan persalinan, tetap diberitahukan. Tapi kalau dalam soal seperti ini, konseling yang paling tepat adalah tentang risiko komplikasi pada persalinan. Karena terkait HB rendah bisa menyebabkan perdarahan ketika bersalin, kayak gitu ya. Jadi kalau rasionalnya di sini memasuki trimester ketiga, ibu harus dibekali persiapan persalinan dan resiko komplikasi yang mungkin terjadi pada persalinan. Melihat hasil pemeriksaan, penekan resiko komplikasi persalinan wajib diketahui oleh ibu ya. Oke, jadi ibunya jangan sampai kita suruh makan nutrisi aja gitu kan, tapi nggak tahu resiko yang terjadi kalau ibunya tidak memperbaiki kondisi dia pada saat datang itu. Gitu ya teman-teman ya. Soal yang ketiga. Apakah penyebab keluhan pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 30, hamil anak ketiga, datang ke PMB mengeluh mual muntah. Sudah terlambat haid nih, data yang diperoleh pemeriksaan usia kehamilannya 12 minggu. Keadaan umum baik, tensi normal, nadi pernapasan normal. Kira-kira apa tuh keluhannya? Penyebabnya apa nih? Peningkatan apa yang terjadi nih kalau dia mual muntah?
peningkatan prolaktin, oksitosin, testosteron, FSH dan LH atau estrogen progesteron. Ini ada beberapa soal ya yang dapat di dalam UKOM itu tentang hormon. Jadi teman-teman juga harus mempelajari tentang hormon. Nanti aku bakalan bahas materi tentang hormon ya. Semoga ada waktu untuk membahas itu ya. Oke, pembahasannya yang ya teman-teman ya. Jadi rasionalnya gini nih, mual muntah yang dialami ketika hamil itu diakibatkan oleh perubahan hormon estrogen dan progesteron. Tuh diingat ya. Jadi mual muntah itu karena hormon estrogen dan progesteron. Hormon progesteron dibentuk dalam korpus luteum. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron dapat mengganggu sistem pencernaan ibu hamil dan membuat kadar asam lambung meningkat sehingga keluhan mual muntah itu menjadi ada muncul gitu ya. Hormon ini dapat memperlambat fungsi metabolisme termasuk sistem pencernaan. Selain estrogen, progesteron, HCG yang dihasilkan saat kehamilan juga dapat menyebabkan mual muntah. Tapi yang paling membuat asam lambung naik itu dari hormon estrogen dan progesteron ya. Jadi perhatikan data ibu mengeluh mual muntah dan terlambat haid. Oke, yuk. Kita langsung ke soal yang berikutnya ya. Kapan kunjungan ulang yang dianjurkan? Sebenarnya kalau kalian sudah paham kunjungan ibu hamil itu rentang waktunya, kalian nggak usah baca soal ya teman-teman ya, langsung tahu. Ini ditanyakan adalah tentang ibu hamil. Sudah bisa langsung isi ya, sekian minggu kayak gitu. Tapi karena ini kita mau bahas, kita baca ya. Perempuan umur 23, hamil pertama, datang ke bidan tanggal 20 Juli 2021. HPHT-nya 29 Mei 2021. Mengeluh mual muntah 1-2 kali pada pagi hari. Nafsu makannya berkurang, tensi normal, pernapasan suhu normal. Yang ditanya itu kunjungan ulang. Jadi sebenarnya soal ini tuh mengecoh kalian banget. Kalau misalnya kalian baca sampai selesai gitu ya. Dan kalau kalian tidak mengerti arah pertanyaannya. Kalau ditanya kunjungan, udah pastilah kalau misalnya ini nggak ada ngaruh mau tahun 2021, 2023. Intinya kunjungan hamil itu per 4 minggu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya tuh yang D. Jadi kalau kalian sudah paham arah pertanyaan, kalian nggak usah baca lagi soal, langsung jawab. Oh ini arahnya ditanya kapan kunjungan ulang untuk ibu hamil. Udah jawabannya 4 minggu. Kayak gitu ya. Nah rasionalnya gini ya. Ibu hamil perlu melakukan kunjungan secara teratur. Rekomendasi pelaksanaan kunjungan ibu hamil yaitu kunjungan pertama usia 0-3 bulan. Kunjungan kedua 4-6 bulan, kunjungan ketiga dan keempat 7-9 bulan. Usia kehamilan ibu adalah 7 minggu ya, 3 hari, 7-8 minggu trimester 1. Ibu yang memeriksakan diri pada trimester 1 sebaiknya melakukan kunjungan ulang ketika memasuki trimester kedua atau sebaiknya melakukan kunjungan ulang minimal 4 minggu kemudian setelah kunjungan pertama atau sesuai dengan rentang usia kehamilan ibu yaitu pada usia 4-6 bulan ya. Jadi itu kan kalimatnya minimal, berarti boleh lebih dari itu, tapi rata-rata kunjungan ulang itu di usia di rentang waktu 4 minggu ya. Jadi kalian harus ingat ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apa tanda pasti kehamilan pada kasus tersebut? Nah, ini juga perlu kalian tahu ya, tanda pasti hamil dan tanda tidak pasti hamil. Itu ada beberapa soal yang masuk ya, beberapa orang dapat tuh yang soalnya tentang tanda pasti dan tanda tidak pasti hamil. Nah, kalau kalian sudah hafal, kalian tidak usah baca soal ya teman-teman. Kalian langsung saja lihat ke pertanyaan, ke pilihan ganda, tanda pasti hamil. Kalau ini sudah pastilah gerakan janin ya kan, tanda pasti hamil. Karena kalau enggak kalau sekedar mual muntah itu tuh belum tentu hamil ya. Kadang ada beberapa orang itu karena yang sangat menginginkan kehamilan, jadi dia merasa baru terlambat menstruasi sehari 2 hari, dia sudah mendapatkan mual muntah, dia sudah merasa hamil ya, datang ke bidan mengatakan mual muntah tapi tes spek masih negatif. Nah, itu belum bisa dikatakan tanda pasti hamil ya. Tapi kalau yang sudah pasti sudah ada gerakan janin. Tidak mungkin kalau penyakit misalnya kista atau minum bergerak ya, pasti kalau bergerak sudah pasti arahnya ke janin ya. Tapi karena ini soal kita bahas soalnya coba ya. Perempuan datang ke puskesmas ingin memeriksakan dirinya untuk pertama kali nih karena 3 bulan tidak menstruasi. Jadi dia 3 bulan gak menstruasi belum tentu ya hamil ya, kecuali dia sudah tes spek garis 2. Kadang tes spek garis 2 pun belum pasti hamil. Kadang ada beberapa hormon di dalam tubuh perempuan itu yang membuat tes speknya jadi garis 2, tapi tidak hamil seperti itu. Jadi yang pasti hamil itu ya gerakan janin. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, ibu didapatkan sering BAK, payudara menegang, anoreksia,
uterus membesar, teraba ada gerakan janin. Nah ini nih kalimatnya, terasa ada gerakan janin. Walaupun dia perutnya membesar, belum tentu isinya janin. Tapi kalau perutnya membesar dan ada gerakan janin, nah itu insya Allah udah pasti tanda pasti hamil ya. Tensi normal, pernapasan, suhu, TFU pertengahan pusat simpisis. Pertengahan pusat simpisis, berarti kalau dari usia kehamilan itu sekitar pusat simpisis 24 minggu, 16 minggu ya. Oke, 16 sampai 18 mingguan ya teman-teman ya. Kadang memang sudah teraba ya, sudah terasa kayak denyut-denyut gitu ya. Belum terlalu bergerak kayak usia kandungan di atas 5 atau 6 bulan, tapi memang kadang sudah terasa kayak janinnya itu bergerak nendang-nendang kecil kayak gitu ya. Misalnya ibunya mengatakan ada nih Bu Bidan, gerakan janinnya kayak berdenyut-denyut gitu ya. Nah, itu bisa kita pastikan sudah masuk ke dalam tanda pasti hamil ya. Oke, kita lihat jawabannya nih. Jadi benar ya gerakan janin. Jadi tanda dan gejala kehamilan itu dibagi menjadi tanda pasti dan tanda tidak pasti. Tanda pasti kehamilan adanya gerakan janin yang dapat dilihat, diraba, dirasa ya, juga bagian-bagian janin. Adanya detak jantung janin. Terlihat juga kalau misalnya kita melakukan USG ya teman-teman ya. Ini bukan foto ronsen ya, tapi USG ya teman-teman ya. Kemudian sementara tanda tidak pasti hamil itu aminorea, yaitu tidak menstruasi ya. Kemudian adanya mual muntah ya. Kemudian ada rasa kayak mengidam, pengen makan ini, pengen makan itu biasanya ke arah psikologis seseorang itu sendiri gitu ya. Kemudian merasa payudara membesar, sering BAK, yaitu bukan tanda pasti hamil ya. Kemudian konstipasi, pigmentasi kulit, epulis dan varises ya. Tanda kemungkinan hamil yaitu perut membesar. Kemudian uterus membesar ya, tanda Hegar, ada tanda Chadwick, tanda Piscasek, lalu kontraksi-kontraksi kecil pada uterus bila dirangsang atau Braxton Hicks ya. Jadi kayak ada kontraksi yang kemudian teraba kayak ada ballottement ya atau teraba ada tahanan ya. Jadi belum tentu itu hamil. Tanda hamil tuh udah pasti hamil tuh ya USG, kemudian detak jantung dan gerakan janin ya. Oke. Kemudian kata kunci di sini perhatikan data ibu. Ibu mengatakan ya ada gerakan janin. Ini nih yang paling menunjukkan jawabannya ya. Gerakan janin. Oke. Mungkin itu saja soal dari KIB hari ini. Semoga membantu kalian yang bakalan UKOM. Aku doakan kalian semua yang menyaksikan video aku lulus UKOM ya. Semoga soal-soal yang aku bikin untuk latihan ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih.